Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, masih kita melanjutkan pembahasan tentang nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah yang tersembunyi atas hamba-hambanya. Pada hikmah ini menjelaskan tentang kenapa kita kuat sekali bergantung kepada manusia, bersandar kepada manusia. Hati kita lebih kuat terikat kepada manusia daripada Allah. Yang kita cintai manusia, bergantung kepada manusia, takut terputus hubungan dengan manusia. Ya, ini yang akan kita bahas pada hikmah ini. Ya. Ayo Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ata' minal khalqi hirmanu wal man'u ilallahi ihsanu. Pemberian daripada makhluk adalah hijab dan pencegahan daripada Allah itu adalah kebaikan. Ya. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata pengarang Muhammad Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, al-'ata'u minal khalqi hirman. Pemberian dari manusia itu adalah hijab, penghalang atau pencegah. Ya. Wal man'u, dan pencegahan dari Allah itu ihsanun, adalah kebaikan. Nah, maksudnya adalah idza a'taqal khalqa syai'a wa lam tara annahu minallahil mun'im fatuhibbuhum wa takhafu qati'atuhum faqati'atahum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah wa fi dzalika mautu qalbika wa kaswatuh wa nuksanu fi martabatika. Apabila makhluk atau manusia memberikan engkau sesuatu, maksud pemberian di sini apapun yang diberikannya, apakah itu hadiah, apakah itu hibah, ataukah sedekah, dan termasuk juga jual beli. Kenapa masuk jual beli di sini? Jual beli yaitu dia memberikan barang, kita memberikan uang, atau sebaliknya. Ya, jadi apapun, apabila makhluk memberikan kepada kita sesuatu, apapun bentuk sesuatu itu, ya, hibah, sedekah, jual beli, sedekah, ya, apapun, apabila makhluk memberikan kepada kita sesuatu dan engkau tidak melihat Allah, engkau tidak menyaksikan bahwasannya pemberian itu adalah dari Allah, nikmat itu adalah dari Allah, ya, engkau tidak menyaksikan yang memberi nikmat itu adalah Allah, maka apa yang akan terjadi? Fatuhibbuhum, kamu akan cinta kepada orang tersebut. Ya, kalau orang memberikan kita sesuatu dan kita tidak menyaksikan itu dari Allah, maka yang pertama fatuhibbuhum,
engkau akan cinta kepada orang tersebut. Wa takhafu qati'atahu, dan engkau akan takut terputus dari dia, hubungan kamu takut terputus dari dia. Ya. Dan inilah menjadi hijab, merupakan dinding pencegah atau penghalang antara engkau dan antara Allah. Ya. Jelas ya? Dan pada hal yang demikian itu, kematian dan kekerasan hati kamu dan berkurangnya kedudukan engkau di sisi Allah. Jadi apabila ada orang memberikan kepada kita, umpamanya memberikan sesuatu, ya, barang atau apapun bentuknya, lalu kita tidak melihat, tidak merasakan bahwa itu adalah dari Allah, yang kita saksikan hanyalah fulan bin fulan yang memberi kita, yang kita saksikan hanya manusia ini yang memberi kita, yang kita lihat, yang kita ingat hanya dia. Kita tidak ingat apapun kepada Allah. Kita tidak menyaksikan bahwa Allah yang memberi itu. Kemudian kita akan jatuh hati sama orang tersebut, yaitu kita cinta kepada orang tersebut. Itu otomatis. Ya, orang datang memberikan kita akan cinta sama dia. Lalu ketika kita sudah jatuh hati, maka kita takut putus hubungan dengan dia. Lalu akhirnya kita sibuk dengan orang tersebut. Ya, pikiran kita hanya bagaimana agar dia baik, mengabdi kepada dia, takut putus hubungan. Yang kita pikirkan hubungan dengan dia, bergantung dengan dia, akhirnya kita sibuk dengan dia. Nah, apabila sudah seperti itu, kita akan cinta, kita akan takut putus hubungan dengan dia. Apabila keadaan ini terjadi kepada kita, pemberian itu merupakan dinding hijab antara kita dengan Allah. Ya. Dan ini yang menyebab putusnya hubungan kita dengan Allah. Jelas? Karena hati manusia itu, yang pernah saya jelaskan dahulu, tabiat hati manusia. Manusia mempunyai tabiat hatinya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati ini cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Siapapun yang berbuat kebaiknya, dia akan cinta. Itu tabiatnya hati kita. Jelas. Itu tabiatnya hati kita. Tabiat hati ini, dia akan cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Kalau yang kita lihat, yang berbuat ini, yang memberi kita adalah makhluk, semakin kuat kita sama dia. Semakin banyak pemberian, semakin kita cinta kepada dia. Semakin banyak pemberian, semakin kita takut putus hubungan dengan dia. Semakin banyak, semakin kuat kita menjadi budaknya dia. Ya. Jadi siapapun yang berbuat kepada kita, berbuat baik kepada kita, kita pasti akan cinta kepada dia. Karena tabiat hati seperti itu. Itu sudah Allah ciptakan, hati itu seperti itu. Siapa yang berbuat baik kepada kita, kita akan cinta. Karena sudah Allah ciptakan sedemikian rupa tabiat hati ini. Kalau saat pemberian, apabila kita melihat bahwa yang berbuat baik ini fulan ibn fulan, ya, yang memberi kita ini fulan ibn fulan, atau yang membeli barang kita ini fulan ibn fulan, kita tidak menyaksikan Allah, yang kita hanya lihat fulan ibn fulan, maka hati kita akan cinta kepada mereka. Ya. Dan kita akan takut putus hubungan dengan dia. Mungkin ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita berani melakukan agar tidak rusak hubungan kita dengan dia.
Kita tidak peduli hubungan kita dengan Allah. Ya, untuk menjaga perasaan orang ini, untuk menjaga hubungan kita, walaupun harus melanggar perintah Allah, kita lakukan. Karena rasa takut yang tinggi untuk putus berhubungan dengan dia. Karena cintanya kita kepada dia. Nah, maka pemberian seperti ini pendinding. Ini hijab. Ini penghalang antara kita dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud al-ata' minal khalqi hirman, bahwa pemberian makhluk itu adalah hijab, penghalang antara kita dengan Allah. Ya. Otomatis ini, kalau kita melihat yang memberi adalah Allah, yang akan tumbuh cinta kepada Allah. Tapi saat kita melihat yang memberi adalah makhluk, cinta kita kepada makhluk. Itu otomatis. Ini yang penyebab kita kuat sekali hubungan dengan manusia. Hati kita sangat kuat sekali. Dan sangat lemah sekali hubungan dengan Allah. Karena yang kita lihat di dalam yang memberi itu hanya makhluk. Allah tidak. Jelas ya ikhwan. Ya. Maka pemberian makhluk itu adalah hijab, dinding antara kita dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ulangi lagi. Ya. Pemberian daripada makhluk adalah hijab. Ya, pemberian dari makhluk adalah hijab. Ya. Semakin banyak makhluk itu memberi, semakin jauh kita dengan Allah, semakin kuat ikatan kita dengan Dia. Semakin kuat ikatannya kita. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita lihat yang memberi adalah Allah, maka semakin banyak pemberian itu semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kita cinta dengan Allah. Tapi ketika kita tidak melihat, yang lihat ada makhluk yang memberi, dia memberi saya ini, dia memberi hadiah saya ini, akhirnya kita cinta, kita takut putus hubungan dengan dia. Ketika takut putus hubungan dengan dia, kita akan melakukan apapun, yang penting hubungan kita baik. Walaupun harus rusak hubungan kita dengan Allah. Walaupun harus bertentangan dengan agama ini, tidak apa-apa untuk jaga perasaan dia. Jelas? Ya. Yang kedua, wa iza, dan pencegahan daripada Allah itu adalah kebaikan. ya. Wa iza mana'aka Allah ta'ala bi an la yu'tiya ma sa'alaka ma sa'alta wala yujib ma da'auta fatulazim wuquh fi babik wa ilmika annahu ma mana'aka bukhla wala ajza walakin li hikmatin la ya'lamuha illa Allah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaih. Dan apabila Allah mencegah engkau, maksud mencegah di sini, Allah tidak memberi apa yang engkau minta. Allah tidak mengabulkan doa kamu. Itu maksudnya mencegah. Allah tidak memberi apa yang engkau minta, Allah tidak mengabulkan doa kamu. Ya. Dan apabila Allah tidak mengabulkan doa kamu, atau Allah tidak memberi apa yang engkau minta, tetapi engkau tetap berdoa kepadanya, engkau tetap minta kepada Allah, karena engkau tahu bahwa Allah itu tidak mengabulkan doamu, tidak memberi apa yang engkau minta, bukan karena Allah itu kikir atau Allah tidak mampu memberikan kepada engkau, ya. Tetapi Allah mencegah, tidak memberi apa yang engkau minta, tidak mengabulkan doa kamu, karena ada rahasia yang hanya Allah yang tahu.
Nah, maka pencegahan ini adalah anugerah dari Allah, ihsanun kepada kita. Ya. Biasanya orang itu tidak memberikan sesuatu. Ya, orang tidak memberikan sesuatu. Andaikan kita minta sesuatu sama seseorang, dia tidak memberikan, hanya dua alasan. Dia punya apa yang kita minta, berarti dia tidak memberikan, berarti dia kikir. Atau dia tidak punya apa yang kita minta, hanya dua alasan. Ya. Seseorang tidak memberikan apa yang kita minta, hanya dua alasan. Memang dia kikir, atau memang dia tidak punya. Ya. Memang dia tidak punya. Ketika kita memohon, kita minta kepada Allah. Ya. Tiap hari kita minta kepada Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi tetap kita minta kepadanya. Tiap hari kita minta kepadanya. Ya. Karena kita yakin bahwa Allah ini tidak memberi kepada kita, tidak mengabulkan doa kita, bukan karena Allah kikir. Allah Maha Dermawan. Dan Allah tidak mengabulkan yang kita minta, bukan Allah tidak mampu memberikan. Allah Maha Kaya. Ya. Kita yakin bahwa Allah ini tidak mengabulkan apa yang kita minta karena ada hikmah atau rahasia. Hanya Allah yang tahu. Lalu kita tiap hari berdoa kepada Allah. Walaupun doa kita tidak terkabul, maka ditolaknya permintaan ini adalah kebaikan yang Allah berikan. Ya. Ini namanya ihsan. Ya. Dan ini sebagai bukti baiknya hubungan kita dengan Allah. Tanpa penolakan, bukti hubungan kita sama Allah belum terbukti. Macam seperti ini saya contohkan. Kita punya teman. Saat kita beri, oh dia baik sama kita. Bagus berarti. Saat kita tolak, dia marah sama kita. Ini teman yang tidak baik. Saat senang mau, saat susah enggak. Hubungannya berarti jelek. Tapi ketika seorang hamba Allah beri, dia taat kepada Allah. Allah tolak, tetap dia taat kepada Allah. Ini sebagai bukti baiknya hubungan si hamba kepada Allah. Ya. Orang yang seperti ini dia berdoa terus kepada Allah. Allah tidak mengabulkan, Allah tidak memberikan, tapi dia tetap berdoa kepada Allah karena dia yakin bahwa Allah tidak mengabulkan bukan karena kikir. Allah tidak mengabulkan bukan Allah tidak mampu memberikan, tapi Allah tidak mengabulkan ada hikmah dan rahasia yang hanya Allah ketahui. Dia terus berdoa, maka penolakan itulah adalah kebaikan. Tanpa penolakan, perasaan itu tidak bisa dirasakan oleh seorang hamba. Jelas? Ya. Kemudian wala man'u tasilu bihi ilaihi rabbik khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Ya. Wala man'un tasilu bihi ilaihi rabbik khairun min ata' yaqta'uka min rabbik. Pencegahan, tetapi itu yang menyebabkan menyampaikan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada pemberian yang memutuskan hubungan engkau dengan Allah. Jelas ya? Pemberian, penolakan, pencegahan, tetapi itu sebab menyampaikan engkau dengan Allah itu lebih baik daripada dikabulkan tapi itu sebab memutuskan hubungan engkau dengan Allah. Maksudnya di sini Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta. Mau ini tidak beri, minta ini tidak diberi Allah. Tapi justru itu membuat dekat si hamba itu kepada Allah itu lebih baik daripada Allah kabulkan doanya. Andaikan orang ini doa tiap hari,
tidak dikabulkan Allah, tapi dia tetap berdoa sama Allah, tapi tak ada kabul-kabul dia, tapi dia terus berdoa kepada Allah, itu lebih baik daripada seseorang dia berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan dia dan tinggalkan doa itu. Jelas? Ada orang berdoa, ya Allah beri kaya, Allah kasih kaya, tinggal doa. Ada orang berdoa, ya Allah beri kaya, tak ada kaya-kaya, beri kaya, tak ada kaya-kaya. Berdoa terus, ya Allah beri kaya, tak ada kaya-kaya, tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Ini lebih baik. Allah tidak kabulkan, tapi dia tetap berhubungan dengan Allah, daripada orang yang Allah kabulkan tapi terputus dengan Allah. Jelas saya kawan. Atau seperti kita baca zikir, andaikan baca la ilaha illallah 100 kali, biar murah rezeki, biar ini, kita baca la ilaha illallah, tak ada kabul-kabul, susah agak hidup terus. Baca la ilaha illallah, tak ada agak berubah hidup ni, tapi dia tetap baca la ilaha illallah, itu lebih baik daripada dia baca la ilaha illallah 1000 kali, Allah kabulkan, la ilaha illallah ditinggalkan. Allah tahu kalau dikabulkan ni zikir pun hilang, Allah tak kabulkan, itu lebih baik. Mungkin dia solat duha, biar murah rezeki, solat duha terus, tak ada, ditunggu solat, tak ada agak. Itu lebih baik daripada solat duha, Allah murahkan rezeki, solat duha pun tinggal. Jadi pemberian, pencegahan, tetapi pencegahan itu menyampaikan engkau kepada Allah, itu lebih baik daripada pemberian tetapi memutuskan hubungan engkau dengan Allah. Jelas saya kawan? Ya. Itu lebih baik. Dan berapa banyak orang Allah kabulkan, habis itu tinggal semuanya. Baca ini Allah kasih, habis itu tidak ada muka lagi tempat zikir. Orang yang tak dibeli, dia rutin zikir, tetap zikir, itu lebih baik 1000 kali. Itu lebih bagus daripada Allah kabulkan kita, tapi kita terputus dengan Allah. Jelas ya kawan? Ya. Artinya bahwa kemiskinan, kesusahan atau kesengsaraan tetapi membuat diri kita dekat dengan Allah, itu lebih mulia, itu lebih baik daripada kekayaan, kebahagiaan tapi membuat diri kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, berpaling dari Allah. Maka kesusahan itu lebih baik daripada kekayaan itu. Ya, tapi kalau kaya, ingat itu 1000% lebih bagus. Ya kan? Andaikan ada dua pilihan, susah tapi ingat kepada Allah, susah tetap pergi masjid, susah tetap berzikir, susah tetap ini, daripada Allah kasih kekayaan, masjid hilang, zikir hilang, taklim hilang, maka kesusahan lebih baik. Ya. Jelas ya ikhwan. Kemudian kita lanjutkan adabul qabulul ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab, yaitu cara menerima pemberian agar pemberian itu tidak menghijab kita dengan Allah. Yang seperti di awal saya jelaskan, pemberian makhluk itu adalah hijab, penghalang. Karena ketika kita menerima pemberian dari makhluk dan kita tidak menyaksikan itu dari Allah, maka hati kita akan terikat kepadanya, kita cinta kepadanya, kita akan tunduk kepadanya, kita akan takut hubungan kita, dan inilah yang merusak hubungan kita dengan Allah. Kita lebih percaya, lebih yakin dengan janji manusia daripada janji Allah. Kita lebih percaya dengan jaminan manusia daripada jaminan Allah, karena hati kita sudah terikat kuat kepada makhluk. Ya. Bagaimana caranya agar pemberian itu tidak menghalangi hubungan kita dengan Allah? Ya.
Terkadang istilahnya gini, ada orang kaya tapi lupa kepada Allah, itu jelas kehinaan. Ya. Susah tapi dekat dengan Allah, itu adalah mulia. Tapi ada yang satu lagi, senang dekat dengan Allah, kaya dekat dengan Allah, bahagia hidup mendekat dengan Allah. Nah, ini bagaimana caranya? Apabila kita memenuhi 3 adab ini, maka apapun pemberian yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan jadi hijab. Malah pemberian itu semakin baik hubungan kita dengan Allah. Harta banyak, tapi kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah. Pemberian siapapun yang memberi kita tidak akan terhalang, tidak akan terhijab. Ulama mengatakan ada 3 adab. Ya, 3 adab agar pemberian itu tidak menjadi hijab atau penghalang kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adabu qabulul ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding atau hijab antara engkau dengan Allah. Yang pertama, al-awwal, syuhud annahu minallahil mun'im fatahmaduhu wa tashkuruhu. Yang pertama, engkau apabila kita menerima satu penerimaan, baik sedekah, hibah, hadiah, pembelian, maka kita menyaksikan bahwa itu adalah dari Allah yang memberikan nikmat tersebut. Ya, kita menyaksikan bahwa itu adalah dari Allah. Ya. Jadi andaikan orang ini membeli barang kepada kita, yang kita ingat bahwa orang ini datang ke toko kita, yang orang membeli ini adalah dari Allah. Ya. Menyaksikan itu dari Allah. Lalu kita puji Allah, lalu kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi waktu menerima apapun bentuknya, kita memandang ini dari Allah, maka kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama. Ya, jangan asal ambil ya. Jangan asal ambil ya. Arahkan. Maka ada perkataan, janganlah engkau menerima sesuatu sebelum engkau menerima bahwa yakinlah ini dari Allah, sehingga pemberian itu tidak menghalangi, tidak menghijab kita dengan Allah. Nah, yang kedua, syuhud annal khalqal wasail. Ya. Bahwa yang memberi kita ini, apapun bentuknya pemberian tersebut, bahwa mereka hanyalah perantara. Ya. Mereka hanyalah perantara dari Allah yang menyampaikan kepada kita. Mereka hanya tukang antar saja. Nah, fatahmaduhum, tukang antar ini, perantara ini, kita puji, kita syukuri mereka. Bukan kita cela, kita puji dan kita syukuri mereka. Nah, bagaimana cara mensyukurnya? Bi antad walahum, doakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suniya ilaihim ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khair faqad ablagha bisana. Barang siapa yang menyampaikan kepadanya kebaikan, ada seseorang menyampaikan kebaikan kepadanya, maka ucapkan kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita itu, orang yang mengantarnya itu, katakan jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan. Itu udah sangat memuji, udah jangan berlebihan lagi. Ketika kita berlebihan, udah nanti ini fulan, kalau dia tidak nolong, untung ada dia, untung ada ini, udah seakan-akan makhluk. Udah hak manusia hanya kita bersyukur, kita doakan dia, selesai. Dia hanya perantara. Ini dari Allah. Kalau kita berlebihan, kita lupa Allah, yang ada muka dia terus.
Ini dia kau ndak beri, ini dia kau ndak nolong, ini dia ndak nolong, ini dia ndak nolong. Akhirnya kuat dengan kita ucapkan terus, hati kita semakin kuat sama dia. Ini yang menghijab kita dengan Allah. Dia hanya perantara. Puji dia, bersyukur atau ketilan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan, itu sudah cukup, lebih dari cukup, kata Rasulullah. Jelas. Dari mana kita yakin itu perantara? Manusia ini yang membawa perantara, dari mana? Kita punya keyakinan bahwa yang ada pada kita itu punya Allah, bukan milik Allah, bukan. Yang ada pada semua manusia ini milik Allah, bukan milik Allah. Ini keyakinan kita, ini etikatnya kita, bahwa yang ada pada makhluk ini milik Allah. Betul? Ya. Kemudian dia datang memberikan kita sesuatu. Dari mana? Dari dorongan hati dia. Tak mungkin orang mau memberikan, tak ada dorongan hati memberi ini. Ada keinginan dalam hati, dorongan untuk memberikan kepada kita. Siapa yang menggerakkan hatinya dorongan itu kalau tidak Allah? Barang dari Allah, barang milik Allah. Allah yang nyuruh kirim sama kita. Masih kita katakan pemilik. Macam seperti ini, saya punya duit. Saya bilang ini duit saya. Ini antaran ke pulang. Saya yang nyuruh antaran, lalu kita antaran pulang. Orang yang antar ini kurir. Tidak lebih daripada itu. Kalau kita lebih, etikat kita bermasalah. Karena kita beryakinan bahwa yang ada pada kita, yang ada pada makhluk semua adalah milik Allah. Allah suruh ngantar, Allah gerakkan hati seseorang, memberikan kepada kita. Berarti barang Allah, Allah perintah memberikan kepada orang tersebut. Macam ada orang datang hantar paket ke rumah kita. Datang hantaran paket. Hak dia datang, kita kasih, makasih. Selesai. Kita puji lagi, ini kau ndak dia ngantar ni, dah berlebihan dah tu. Ini kurir. Ini hanya menyampaikan. Masuk makan ke rumah, kalau ndak kau ngantar ini. Itu oper dah berlebihan. Ini hanya kurir. Dia sebatas dia ngantarkan, makasih banyak. Doakan dia selesai. Yang harus terima kasih ke mana? Orang yang ngirim lah. Makasih barang itu yang harusnya. Yang menyampaikan jangan terlalu berlebihan. Jadi barang yang Allah yang sampai kepada kita, pemberian dari makhluk itu milik Allah atas perintah Allah, dan dia hanya perantara yang menyampaikan barang itu. Dan jangan berlebihan. Jangan merusak hubungan sama Allah karena yang menyampaikan barang itu perantara itu. Ini kalau ndak dia, ini kalau ndak ini, mana bisa untung nggak dia membantu saya, berlebihan itu. Maka Nabi katakan, kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, katakan jazakallah, semoga Allah membalas kebaikan kamu, selesai. Jelas. Ya. Macam ada satu orang bermimpi. Dalam mimpinya mengatakan ada di masjid itu, katanya. Ada masjid itu, seorang sedang berzikir kepada Allah, kau bawa makanan untuk dia. Bangun dia mimpi, dibuatkan makanan, dia pergi ke masjid itu. Memang betul ada orang sedang berzikir sama Allah. Akhirnya dikasih makanan, dalam keadaan lapar kasih makan. Habis makan, selesai, kata orang itu, rumah saya di sini. Kalau kau ada perlu, bilang enggak sama saya nanti. Mau lapar, mau makan, kasih tahu. Apa kata orang itu? Dia mengatakan, bagaimana saya akan meminta kepada kamu dan saya lupa kepada yang mengantarkan kamu ke sini. Nah, bagaimana saya mau minta sama kau dan saya melupakan yang mengantarkan kamu ke sini? Kalau kita katakan sama orang boleh, tak ngasih lagi sama kita. Anda sedang enggak yang tukang ngasih ini? Ya. Merusak hubungan kita dengan Allah. Ya. Kalau kita katakan makasih dah, kalau katakan sampai itu, tak ada orang datang.
Tapi itu memang semestinya. Jadi malu minta. Sedangkan Allah yang mendatangkan, apa enggak minta sama Allah. Jadi manusia adalah perantara. Apa sebabnya? Karena semuanya milik Allah. Yang mendorong orang itu memberikan kepada kita adalah dorongan hati dia, itu adalah Allah, dari Allah. Kelas. Ya? Yang ketiga, sarful ata fi sabilillah. Gunakan pemberian itu di jalan Allah. Ya. Apabila kita melakukan ini 3 hal, pemberian itu tidak menghijab kita dengan Allah, tidak merusak hubungan kita dengan Allah. Walaupun 1000 miliar dikasih dan 100 miliar tidak merusak hubungan dia. Yang bermasalah ini kalau dia tidak mempunyai 3, yang ditengok makhluk. 1 juta berubah udah hati kita. Apa 1 miliar tambah hancur hati kita. Masa banyak-banyak. 100.000 pun diingat, ini kau dia tidak ngasih semua. Apalagi naik 1 juta udah jadi budak udah. Jelas? Ya. Itu 3 adab. Apabila dalam pemberian kita bisa menerapkan 3 itu, semuanya tidak jadi hijab. Tapi kalau tidak kita bisa terapkan, maka pemberian makhluk adalah hijab antara kita dengan Allah. Yang pertama, bahwa ini datang dari Allah. Alhamdulillah, pujian ini mutlak milik Allah. Jelas ya? Alhamdulillah, pujian ini mutlak milik Allah. Ini pemberian ini datang dari Allah. Kita puji Allah, dan pujian hanya milik Allah, mutlak milik Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada yang memberi kita dan doakan dia. Yang bukan yang memberi, yang mengantarkan. Cukup terima kasih, doakan kebaikan. Kita doakan. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Terima kasih, doakan dia. Ya. Dan dengan 2 ini udah cukup, udah cukup. Jangan berlebih-lebihan lagi. Kalau kita berlebihan, udah. Tidak mungkin kita ingat ini dari Allah. Udah 100% dari dia. Jadi jadikan wirid terus. Setiap hari kita omongan dia. Fulan. Udah tambah hancur. Ya. Cuma memang berat. Memang yang beri pun pujian luar biasa. Makin puji makin banyak dia ngasih. Nah, ini masalah. Ya. Kalau kita standar ditinggalkan ya. Kelas. Nah. Yang ketiga, gunakan pemberi. Tapi yang ketiga ini otomatis. Kalau kita merasa itu dari Allah dan manusia ini perantara, maka kita akan gunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Otomatis yang ketiga ini sebenarnya. Tapi kalau itu kita tidak ingat dari Allah, maka yang kita gunakan bukan untuk taat kepada Allah. Umumnya seperti itu. Jelas. Nah, baca warna. Nah. Waqatkil dikatakan, ulama mengatakan innan nas liqabulil ata thalatha aqsam. 3 macam manusia dalam menerima pemberian. Ada 3 macam manusia dalam menerima pemberian. Ya. Masalah ini jangan masalah sepele, masalah ini masalah besar. Memang istilahnya hanya pola pikir kita robah, tapi efeknya besar. Ya. Pola pikir ini bukan gampang. Nanti kalau pola pikir aja berubah, rosak. Tauhid kita rosak, agama kita rosak semua. Ya. Bukan hal sepele. Ya. Kalau kita pikir dari manusia, udah bergantung mati kita semua manusia. Ya, bergantung sekali. Nanti mau ikat orang kasih ada terikat dari selesai.
Ada bantu selesai. Yang gila lagi, yang berik pun dimanfaatkan, jadikan budak orang tu. Orang, 3 macam kelompok manusia dalam menerima pemberian. Minhum man yaral ata' minal khalqi au minallahi ta'ala wal khalqi fahuwa musyrik. Ada orang yang menerima pemberian itu. Apakah pemberian itu hadiah, sedekah, hibah atau yang lainnya. Pokoknya menerima lah. Orang yang menerima ini ada yang melihat bahwa yang memberi ini makhluk. Atau ada dia menerima makhluk, fulan yang memberi, fulan yang membeli, fulan ini. Dia melihat bahwa ini makhluk yang memberi. Atau dia melihat bahwa datangnya pemberian itu himpunan atau perpaduan antara Allah dan makhluk. Perpaduan antara Allah dan makhluk. Macam gini. Kalau dari Allah bagaimana bisa sampai? Pasti dari makhluk enggak? Ada yang berkeyakinan seperti ini. Dari Allah dan makhluk. Kalau memang hanya dari Allah, tidak dari makhluk, bagaimana bisa sampai? Jelas. Ini dikatakan musyrik, orang yang menggatukan Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa harus menyampaikan dengan perantara Allah, tidak punya kuasa. Allah tidak punya kuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menerima pemberian. La yadri aminallah aminal khalq. Dia tidak tahu dari Allah atau dari makhluk, yang penting dia ambil. Ambil aja, tak peduli dari Allah atau dari makhluk, dia tak peduli. Dia tidak ngurus siapa ke, mau dari Allah ke, mau dari makhluk ke, tidak peduli. Pokok ambil aja. Itu fahuwa munafik. Itu orang yang munafik. Ya. Yang ketiga, wa minhum man yara annahu minallah. Yang ketiga ini kelompok yang terbaik, bahwa dia melihat bahwa pemberian ini adalah dari Allah. Wa annal khalqa wasail, dan makhluk yang memberi, yang menyampaikan ini dia hanya perantara. Wa annallaha yaqdiru isalahu bila wasail, dan Allah mampu menyampaikan pemberian ini tanpa wasail, tanpa perantara. Jelas ya? Yang ketiga, yaitu dia mengatakan ini pemberian dari Allah. Jelas? Kemudian, dan orang yang menyampaikan ini hanya perantara. Kemudian yang ketiga, dan Allah bisa mengantarkan, memberikan kepada kita tanpa perantara. Nah, istilahnya perantara ini sepele. Tapi kalau keyakinan yang kedua itu seakan-akan bagaimana mungkin kalau tidak ada perantara. Jadi perantara ini setarakan dengan Allah. Dia hanya perantara dan Allah bisa menyampaikan tanpa perantara. Dan banyak kita tengok cerita-cerita aulia, mereka tanpa perantara. Buka bantal ada duit. Bisa. Ya. Jadi keyakinan yang ketiga, ini dari Allah, dan dan orang yang membawa ini hanya perantara saja. Kemudian yang ketiga, dan Allah bisa menyampaikan kepada kita tanpa perantara. Fahuwa mu'min al-mukhlis. Maka dia itulah orang yang beriman, yang murni keimanannya, betul-betul dia orang beriman. Dia menerima, dia mengatakan manusia ini perantara, dan dia berkeyakinan Allah bisa menyampaikan tanpa pengantara. Jadi tidak jadi kecil perantara ini. Tidak begitu penting perantara ini. Ya. Jelas ya? Jadi dalam menerima sesuatu, apapun namanya penerimaan, yang pertama kita mengiktikadkan bahwa ini dari Allah. Kemudian yang kedua, kita mengiktikadkan bahwa fulan bin fulan ini hanya perantara.
Ya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah, maka pemberian dari siapapun tidak akan menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.